Halo, apa kabar? Kembali di Jurnal Barata. Pada bulan Oktober tahun lalu, pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Amerika Joe Biden menerbitkan serangkaian pembatasan yang bertujuan untuk menghentikan ekspor teknologi pembuatan chip yang dibuat melalui peralatan Amerika Serikat yang ada dimanapun di dunia kepada Tiongkok. Jepang dan Belanda sebagai produsen alat pembuat chip terbesar di dunia pun kemudian diajak oleh Amerika Serikat untuk melakukan hal yang sama kepada Tiongkok. Keduanya dikabarkan telah sepakat untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam memperketat kontrol atas ekspor mesin pembuat chip canggih kepada Tiongkok. Bloomberg kemudian melaporkan Jepang dan Belanda akan segera setuju untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam membatasi ekspor peralatan manufaktur semikonduktor ke Tiongkok. Menurut Bloomberg, pembicaraan antara kedua negara akan berakhir paling cepat pada Jumat 27 Januari 2023. Belanda dikabarkan akan membatasi perusahaan ASML Holding NV dari penjualan mesin ke Tiongkok yang digunakan untuk membuat jenis chip canggih tertentu. Sedangkan Jepang akan memberlakukan pembatasan serupa pada perusahaan Nikon. Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Yasutoshi Nishimura mengatakan jika Jepang telah berdiskusi dengan Amerika Serikat dan negara lain mengenai rezim kontrol ekspor. Menurutnya, Jepang akan menerapkan tindakan apapun sesuai dengan undang-undang valuta asing mereka dan melalui kerjasama internasional. Sementara itu, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Belanda malah menolak berkomentar lebih jauh soal hal ini. Masahiko Hosokawa, seorang profesor di Universitas Meisei sekaligus mantan Direktur Jenderal Pengawasan Perdagangan di Kementerian, menjelaskan jika Nikon nantinya dapat berpengaruh apabila Jepang melakukan pembatasan tersebut. Menurut Masahiko, perusahaan Jepang yang kemungkinan besar akan terkena dampak pembatasan baru adalah pembuat mesin pembuat chip yakni Tokyo Electron yang mengandalkan Tiongkok untuk sekitar 1/4 dari penjualannya. Oleh karena itu, keseimbangan perlu dicapai agar tidak ada satupun di antara Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa yang dirugikan secara proporsional. Terlepas dari beberapa pemasok peralatan Amerika Serikat, nyatanya Tokyo Electron Limited milik Jepang dan spesialis litografi ASML Holding NV milik Belanda adalah dua pemain penting yang diperlukan untuk mengefektifkan sanksi tersebut, sehingga mengadopsi pembatasan oleh pemerintah mereka menjadi tonggak penting dalam penerapan sanksi ini. Artinya, jika Amerika Serikat berhasil membuat Belanda dan Jepang setuju untuk memberlakukan kontrol ekspor yang lebih ketat di Tiongkok, maka akan menjadi kemenangan diplomatik besar bagi pemerintahan Biden untuk memperlambat kemajuan teknologi dan militer Tiongkok. Lantaran tanpa kerjasama Jepang atau Belanda, perusahaan Amerika Serikat akan menghadapi kerugian kompetitif. Lantas, apa sebenarnya tujuan dari Amerika Serikat ini? Mari kita ulas bersama. Jurnal Barata. Amerika Serikat dan Tiongkok kini tengah mengalami perang dagang dan teknologi. Amerika Serikat khawatir dengan adanya peningkatan kapasitas Tiongkok dalam memproduksi chip super canggih, yaitu yang berukuran di bawah 5 nanometer. Dan ini akan membuatnya semakin terancam sebagai kekuatan ekonomi global. Alasannya jelas, karena chip adalah aspek utama
dari semikonduktor yang dipakai di semua perangkat elektronik, mulai dari telepon genggam, peralatan kesehatan, mobil, hingga persenjataan canggih. Amerika Serikat tidak ingin Tiongkok menguasai teknologi kecerdasan buatan dan komputer kuantum. Salah satu alasannya karena takut teknologi ini dipakai untuk meretas data pribadi ataupun mengembangkan persenjataan yang berisiko menciptakan konflik terbuka baru. Oleh karena itu, pada Agustus 2022 silam, Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Chip yang di dalamnya dijelaskan bahwa 75% chip Amerika Serikat diproduksi di Asia Timur. Pemerintah Amerika Serikat kemudian lantas menyediakan dana subsidi sebesar 52,7 miliar dolar untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan chip super canggih guna memastikan Amerika Serikat melesat jauh di depan Tiongkok. Amerika Serikat pun kemudian menggait Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan untuk memenuhi ambisi tersebut. Perusahaan Samsung dari Korea Selatan dan perusahaan manufaktur semikonduktor Taiwan, TSMC dari Taiwan juga berinvestasi membuka pabrik di Amerika Serikat. Akan tetapi pada saat yang sama, Samsung dan TSMC juga memiliki pabrik di Tiongkok, meskipun bukan untuk membuat chip jenis super canggih. Itulah sebabnya untuk memastikan Tiongkok tidak bisa memproduksi jenis-jenis chip yang super canggih, dua negara produsen alat pembuatan chip terbesar di dunia, yaitu Jepang dan Belanda, akhirnya diajak untuk ikut serta menetapkan larangan ekspor peralatan produksi ke Tiongkok. Sehingga Presiden Joe Biden pun menggelar rapat dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada 13 Januari 2023 dan pada 17 Januari 2023. Presiden Biden juga mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Untuk diketahui, Jepang kini memegang 27% dari pasar peralatan chip global, dengan perusahaan Tokyo Electron sebagai produsen terbanyak. Adapun Belanda paling terkenal dengan perusahaan ASML Holding, sementara Taiwan merupakan produsen semikonduktor terbesar di dunia saat ini. Mengetahui hal tersebut, Wakil Direktur Tech Insight firma analisis dan konsultasi industri digital Amerika Serikat, Dan Hutchison, mengatakan jika permintaan Amerika Serikat ini sukar dipenuhi karena Amerika Serikat tergantung kepada negara-negara lain. Sementara negara-negara lain juga tergantung kepada Tiongkok. Hutchison menjelaskan kondisi rantai produksi dan rantai pasok global saling terkait. Apabila satu dicabut, maka disrupsinya akan dirasakan oleh seluruh dunia. Kemungkinan terburuk adalah proteksionisme ini akan menimbulkan kelangkaan komoditas. Artinya, kelangkaan peralatan di satu negara bisa berakibat kelangkaan produk dan barang lain seperti pangan dan obat-obatan di negara lain. Sehingga risiko krisis akan semakin besar sekali. Kecil kemungkinan negara-negara sahabat Amerika Serikat mau sepenuhnya berhenti mengekspor peralatan chip ke Tiongkok atau menutup pabrik mereka di sana. Meskipun Yoshitoshi mengatakan akan bekerja sama dengan Amerika Serikat, akan tetapi Jepang belum menjelaskan penerapan nyata dari permintaan Amerika Serikat tersebut. Tiongkok merupakan pasar peralatan chip terbesar Jepang, meskipun mereka mengkonsumsi peralatan pembuatan chip reguler yang bukan super canggih. Mantan diplomat Amerika Serikat yang kini menjadi pengamat isu Amerika Serikat Asia, Daniel Russell, menuturkan Jepang sangat pemilih dalam jenis kerjasama yang mereka jalani. Menurutnya, mereka ingin Amerika Serikat keras kepada Tiongkok karena alasan keamanan di kawasan Asia Timur.
Tetapi di saat yang sama Jepang tidak mau kepentingan ekonomi mereka terganggu. Jepang dan Belanda sudah dipastikan sepakat mengikuti Amerika Serikat untuk membatasi ekspor chip ke Tiongkok. Namun di dunia yang sedang dilanda resesi yang begitu menakutkan seperti sekarang ini, dunia sebenarnya membutuhkan suatu kerjasama yang kuat untuk memulihkan ekonomi global, bukan konfrontasi yang justru hanya merugikan semua pihak. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Aksan Prawira. Terima kasih.